Bab 23. Seminggu setelah pernikahan mereka, Anna, Dr. Lee dan juga Alice kini tinggal bersama di Rumah Putih, rumah yang disewa oleh Dr. Tanpan itu selama di Riverville. Berita pernikahan mereka tentu saja mengejutkan semua orang, tapi juga berita yang membahagiakan. Keluarga Jared bahkan sempat mengadakan pesta kecil-kecilan yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat mereka untuk merayakan pernikahan itu. Hal itu tentu saja semakin membuat Anna dan Dr. Lee semakin dilanda rasa bersalah karena harus membohongi semua orang tentang status pernikahan kontrak mereka. Berbeda dengan Alice yang terlihat bahagia karena diberitahu kalau pria yang selama ini selalu dia panggilan dengan Daddy kini telah benar-benar jadi ayahnya. Walaupun dia sepertinya belum paham dengan semua itu, tapi dia bahagia karena bisa tinggal di Rumah Putih dengan kamar yang sengaja dibuat dengan nuansa merah muda. Meskipun tetap ia tinggali berdua dengan ibunya, tapi setidaknya kamar yang sekarang lebih besar daripada kamar mereka ketika masih tinggal di rumah keluarga Paul. Semenjak tinggal bersama, Anna dan Dr. Lee seperti mempunyai ritual tersendiri setiap malam. Setelah Alice tidur, mereka akan duduk di kursi ukir yang berada di samping jendela, sambil menikmati pemandangan malam kota Riverville bertemankan cahaya bulan. Mereka akan bercerita tentang apa saja, seperti saat ini Anna tengah menceritakan tentang keluarganya di Indonesia. Ayahku sebenarnya adalah sosok yang lembut di balik kedisiplinan dan keras kepalanya. Beliau mendidik kami dengan cukup keras. Ada peraturan yang tidak bisa dilanggar. Kau mungkin tak percaya, tapi aku memiliki jam malam yang tak boleh dilewati. Bahkan ketika aku sudah menjadi seorang mahasiswi, aku selalu iri melihat teman-temanku yang bebas main kesana kemari sepulang kuliah. Sedangkan aku harus segera pulang dengan seorang sopir yang setia menemani dan mengawalku setiap saat. Anna menerawang mengingat kehidupannya dulu, dan tanpa dikomando, sebuah senyuman menghiasi wajah cantiknya, dan itu tak luput dari perhatian pria di hadapannya. Dari cara gadis itu bercerita, Dr. Lee bisa melihat bagaimana perempuan berambut hitam itu sangat merindukan keluarganya. Mungkin kau mengetahui sendiri, umur 17-an adalah di mana jiwa pemberontak sedang tumbuh, merasa diri paling benar dan tak akan ada yang bisa menghentikan kita. Dr. Lee mengangguk membenarkan. Tentu saja ia merasakan hal itu ketika muda dulu bersama dengan Eric, Jason dan Soju temannya sewaktu SMA. Mereka adalah pemberontak sejati. Mereka melakukan hal-hal konyol yang akan dilakukan oleh para remaja seusia mereka dulu. Perasaan ingin memberontak itulah yang membuatku melakukan hal bodoh dengan berbohong kepada mereka kalau aku harus menyelesaikan tugas kuliah sampai malam bersama dengan teman-temanku dan meminta sopirku untuk pulang lebih dulu. Dan lihatlah hasilnya sekarang. Lanjut Anna sambil tersenyum kecut. Ceritakan tentang adikmu. Pinta Dr. Lee berusaha mengalihkan pembicaraan karena ia tak ingin melihat Anna kembali larut dalam perasaan bersalahnya. Bian, selisih umur kami cukup jauh. 6 tahun perbedaan usia kami menjadikan aku sangat memanjakannya. Dia sangat lucu, tubuhnya gemuk, putih. Dia seperti boneka beruang yang sangat menggemaskan, ujar Anna dengan senyum lebar ketika menceritakan adik laki-lakinya. Aku rasa sekarang dia kelas 3 SMA ketika aku pergi meninggalkan Indonesia. Dia masih kelas 6 SD. Dia sangat cengeng dan juga penakut. Itulah kenapa aku paling suka menjahilinya sampai nangis. Dan kalau sudah seperti itu, Mama akan berpura-pura menghukumku supaya dia diam, ucap Anna dengan senyum lebar dan mata memancarkan kehangatan ketika menceritakan kenangan bersama keluarganya. Aku sangat merindukannya. Apa menurutmu dia akan mengenaliku kalau bertemu denganku? Tanya Anna sambil menatap Dr. Lee yang juga menatapnya kemudian mengangguk. Tentu saja dia akan mengingatmu. Tunggu sebentar, ujar Dr. Lee sambil mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Beberapa saat dia terlihat serius mengutak-atik ponsel pintarnya. Anna berpikir mungkin ia tengah mengirim pesan penting, dan itu membuatnya mengalihkan pandangan keluar sambil menikmati coklat panasnya. Ini dia, seru Dr. Lee membuat Anna memandangnya. Bian Wibisana, benar kan? Tanyanya dengan senyum mengembang membuat Anna membelalakkan mata menatapnya. Apa dia adikmu?
Katanya Dr. Lee sambil menyerahkan ponselnya di mana telah terbuka akun Instagram atas nama adiknya. Jantung Ana tiba-tiba berdetak kencang ketika melihat wajah yang sangat ia rindukan di dalam layar ponsel milik pria itu. Lehernya tercekat, matanya memanas. Sebuah kerinduan yang selama ini selalu ia kubur dalam-dalam kini menyeruak ke permukaan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan seketika bibirnya gemetar menahan tangis kerinduan. "Adek," bisiknya dengan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Sebuah senyuman terbit ketika matanya menyusuri gambar-gambar yang terpasang di akun sosial adiknya itu. Berbagai macam foto terpasang di sana dengan berbagai macam pose dan aktivitas. Dia sudah besar, dia sudah tak gemuk lagi. Bagaimana bisa dia menjadi sangat tinggi? Lihat, bukankah dia sangat tampan? Tanya Ana sambil memperlihatkan sebuah foto seorang pemuda tampan yang tengah tersenyum di pinggir pantai. "Iya, dia sangat tampan," jawab Dr. Lee membuat senyum Ana semakin lebar. Tangannya kembali menelusuri foto-foto yang diposting di akun Instagram itu. Air mata bahagia karena bisa melihat sosok yang sangat ia rindukan. Walau dalam bentuk foto, perlahan bergulir membasahi pipinya, tapi tak menghapus senyum di wajah cantiknya. "Mama, Ayah." Suaranya gemetar, jari telunjuknya mengelus gambar keluarganya. Ketiganya tengah tersenyum menatap kamera. Ana mengingat tempat itu. Itu adalah taman belakang rumahnya, di mana mereka biasa berkumpul setiap pagi atau sore pada hari libur hanya untuk bercerita tentang apa saja. Mereka masih terlihat seperti dulu. Syukurlah mereka semua sehat. Mama masih terlihat cantik dan ayah terlihat berwibawa seperti biasanya. Suara Ana bergetar. Matanya tak lepas dari gambar kedua orang tuanya, di mana kini terlihat garis-garis penuaan dari wajah mereka. Dan itu membuatnya semakin sedih, karena ia tak berada di samping mereka ketika mereka menghabiskan waktu senjanya. Mata Ana tak bisa lagi menahan tangisnya. Air matanya dengan deras membasahi pipinya ketika akhirnya ia membaca status di bawah foto itu. "Seandainya kakak ada di sini, maka sore ini akan lebih sempurna. Please come back home. We missing you so bad." "Ya Tuhan, mereka belum melupakanku," ujarnya di antara isak tangisnya. Dan seandainya bisa, ia ingin sekali berlari ke dalam pelukan keluarga yang telah ia tinggal selama 6 tahun ini. Merasakan dekapan hangat ibunya, merasakan perasaan aman dan nyaman dalam pelukan ayahnya, dan merasakan dicintai oleh mereka semua. Dr. Lee berdiri lalu duduk di gagang kursi Ana dan merangkul tubuh mungil istrinya itu ke dalam pelukan, memberinya tempat nyaman untuk menumpahkan segala kerinduan yang selama ini selalu ditahannya. Ia mengambil ponselnya dari tangan Ana dan membaca status milik Bian. Kini ia mengerti kenapa Ana bisa sampai menangis seperti itu. "Mereka merindukanmu, Ana. Mereka berharap kau untuk pulang," ucap Dr. Lee dengan lembut membuat Ana mengangguk dan semakin terisak dalam pelukannya. Dr. Lee mengelus kepala Ana dengan lembut. Tak ada kata yang terucap, hanya membiarkannya mengeluarkan sedikit beban yang menghimpit dada. Ia sangat tahu bagaimana perasaan rindu pada kampung halaman dan juga keluarga di saat kita seorang diri di negeri orang. Beberapa bulan ini ia telah merasakannya, apalagi Ana yang harus merasakannya selama bertahun-tahun. "Aku ingin pulang. Aku merindukan mereka semua. Antar aku pulang. Aku mohon," ucap Ana di antara isak tangisnya sambil menatap suaminya dengan mata penuh kerinduan. Dr. Lee tersenyum sambil mengangguk. "Kita akan pulang. Aku akan pulang bersamamu ke Indonesia, dan kita akan mengenalkan Elis kepada keluargamu di sana." Perkataan Dr. Lee itu bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk pergi ke Indonesia. Tapi rencana kepulangan mereka harus sedikit tertunda karena sebuah surat panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang pertama perebutan hak asuh Elis telah datang, membuat mereka harus kembali ke Paris untuk melakukan sidang. Sidang itu dihadiri oleh Ana, Dr. Lee beserta pengacara mereka.
Dan dari pihak Billy hanya dihadiri oleh Billy dan pengacaranya. Tak terlihat Nicole bersama mereka. Sidang yang memerlukan waktu 2 jam itu beragendakan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, serta penyerahan bukti-bukti yang mendukung argumentasi tersebut. Seperti yang telah diperkirakan dari pihak Billy, memberi alasan kalau Anna dianggap kurang mampu dalam hal keuangan dan juga status kewarganegaraannya. Sedangkan dari pihak Anna, mereka menyerahkan bukti tentang status kewarganegaraan mereka berdua yang kini telah mengikuti kewarganegaraan Dr. Lee sebagai suami Anna. Tapi untuk masalah keuangan, bukti mereka dianggap lemah karena walaupun memiliki aset yang tidak sedikit, aset-aset itu masih atas nama Lee So-yuk yang statusnya hanya sebagai ayah tiri Alice. Sidang pertama ini dinilai mereka berdua masih memiliki kemungkinan 50-50 untuk memenangkan sidang, dan pada sidang selanjutnya yang akan menjadi penentu hakim untuk pengambilan keputusan. Kapan sidang kedua dilakukan? Tanya Eric. Mereka bertiga kini sedang berada di bar hotel menikmati minuman mereka sehabis menjalani sidang. Sedangkan Anna telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebelum kembali ke Riverview. 2 minggu lagi, jawab Dr. Lee sambil meneguk minumannya. Apa pengacara kalian telah memiliki ide lain untuk memenangkan sidang ini? Tanya Jason yang dijawab Dr. Lee dengan anggukan. Sebenarnya, aku berencana untuk mengalihkan sebagian asetku menjadi atas nama Anna. Tapi kalian tahu sendiri, dia menolaknya dengan sangat keras. Dia bahkan sangat marah ketika baru mendengar ideku itu. Ucap Dr. Lee yang kembali meneguk minumannya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dia tak ingin mengambil keuntungan lebih banyak lagi darimu, ujar Eric dengan wajah datarnya yang mendapat anggukan dari Jason. Tapi bagaimanapun dia adalah istriku. Dia berhak untuk sebagian asetku. Eric dan Jason terdiam mendengar ucapan Lee So-yuk yang sudah terlalu banyak minum. Ia masih sangat kesal ketika bertemu dengan Billy dan pengacaranya di pengadilan tadi siang, dan melihat bagaimana mereka terlihat congkak karena bisa mematahkan bukti tentang keuangan yang dimiliki mereka. Beberapa saat mereka hanya terdiam menikmati minuman dan larut dalam pikiran masing-masing, sampai akhirnya ia memecah keheningan. Kalian tahu, beberapa waktu lalu Anna baru saja mengetahui kalau ternyata keluarganya di Indonesia belum melupakannya dan masih merindukannya. Bagaimana dia mengetahuinya? Apa keluarganya menghubunginya? Tanya Jason yang dijawab Dr. Lee dengan gelengan kepala. Instagram, jawabnya yang membuat kedua sahabatnya mengangkat alis tak mengerti. Dia mengetahuinya dari Instagram adiknya. Aku bertanya padanya, kenapa tak terfikir olehnya untuk mencari anggota keluarganya di sosial media dari dulu, mengingat hampir semua orang kini memilikinya. Kalian tahu apa jawabnya? Tanyanya sambil menatap kedua sahabatnya yang hanya diam menatapnya. Jangankan memiliki akun sosial media, dia bahkan tak memiliki waktu hanya untuk melihatnya, karena dia harus mencari uang untuk bertahan hidup di negeri asing ini tanpa menjadi beban orang lain. Ketika orang-orang seumurannya berpikir tentang apa yang harus mereka posting di sosial media, yang ia pikirkan adalah bagaimana caranya mencari uang untuk menghidupi dirinya dan juga Alice. Tapi bajingan itu menganggap remeh pengorbanannya. Dr. Lee menggebrak meja dengan mata nyalang membuat beberapa orang yang berada di dalam bar itu menatap ke arah meja mereka bertiga, membuat Eric dan Jason menggumamkan kata maaf karena sepertinya Dr. Tanpan itu sudah mulai mabuk. Dia tak berpikir kalau dia telah menghancurkan hidup Anna sekali dan sekarang dia mau melakukannya lagi dengan mengambil Alice darinya. Dia benar-benar bajingan, ucap Dr. Lee sambil kembali mengisi gelasnya dengan cairan dari botol di hadapan mereka. Sebaiknya kau berhenti minum, kau sudah mabuk, ucap Eric sambil berusaha mengambil botol itu dari tangan Lee So-yuk. Aku tidak mabuk, aku hanya marah, sangat marah, sanggahnya sambil menegak habis minuman dalam gelasnya. Baiklah, kita pulang sekarang dan kita akan memikirkan apa yang harus kita lakukan agar Anna tak kehilangan Alice. Ayo. Jason berkata sambil menarik sebelah lengan sahabatnya untuk berdiri, dan Eric membantu membawakan jaketnya. Aku tidak mabuk, aku hanya memerlukan udara segar, ucap Dr. Lee sambil melepaskan pegangan Jason. Setelah terlepas, ia berjalan menuju taman yang berada di samping kolam renang hotel
diikuti oleh Eric dan Jason yang setia menemaninya. "Jadi apa rencana kalian sekarang?" tanya Eric setelah mereka duduk di kursi taman. "Sekarang kita hanya bisa berharap Hakim masih memiliki hati nurani untuk tidak memisahkan seorang ibu dengan putrinya," ucap Dr. Lee sambil menengadah menatap langit malam tanpa bintang. Mereka semua terdiam larut dalam pikiran masing-masing, sampai akhirnya suara ponsel Dr. Lee berdering nyaring di tengah keheningan. Sesaat ia mengerutkan alisnya ketika melihat nomor yang tertera di layar ponsel. Sebelum akhirnya ia berdiri, lalu berjalan sedikit menjauh untuk menjawab panggilan itu. "Aku belum pernah melihatnya terpuruk seperti itu karena seorang perempuan," ucap Jason sambil menatap punggung Lee So-yuk yang tengah berbicara dengan seseorang yang menghubunginya. "Aku pernah," Eric berkata sambil menarik nafas mengingat kejadian di UGD Rumah Sakit Busan beberapa bulan lalu ketika Ayumi mengalami kecelakaan. Dia benar-benar hancur waktu itu ketika harus menyaksikan orang yang ia cintai hampir kehilangan nyawa. Lanjutnya dengan suara getir membuat Jason menatap ke arahnya. "Maksudmu perempuan yang kalian cintai?" ujar Jason yang membuat Eric mengambil nafas panjang. Sebelumnya Eric telah menceritakan perihal Ayumi kepadanya, dan itu benar-benar membuatnya terkejut. Ia tak menyangka kalau kedua sahabatnya harus terlibat dengan takdir yang begitu kejam. "Iya, Ayumi," jawab Eric singkat, dan Jason bisa melihat kerinduan dari sorot mata pria itu. "Itulah kenapa aku berharap dia bisa bersama dengan Ayumi, karena hanya dia yang bisa kupercaya untuk menjaganya, dan pada hari kecelakaan itu aku bisa melihat seberapa besar So-yuk mencintainya. Tapi sekarang dia sudah menikah, dan apa kau tak melihat bagaimana dia sangat mengkhawatirkan Ana? Aku yakin tanpa dia sadari dia telah jatuh cinta kepada istrinya." Eric terdiam beberapa saat memikirkan ucapan Jason sampai akhirnya ia menggelengkan kepala. "Tidak, yang ia rasakan kepada Ana hanya rasa simpati, bukan cinta. Dia pernah berkata padaku kalau Alice mengingatkannya kepada Ayumi. Aku pikir rasa bersalahnya kepada Ayumi lah yang membuatnya menolong mereka. Dan ingat, mereka hanya kawin kontrak selama dia tinggal di sini." Entahlah, tapi dia bukan tipe pria yang akan mengacaukan hidupnya sendiri hanya karena rasa simpati terhadap seorang perempuan. Apa kau lupa kalau dia memiliki julukan Heartbreaker? Bukan tanpa sebab dia memiliki julukan itu, ujar Jason sambil menatap Eric yang terdiam tanpa ekspresi. "Apa yang kalian bicarakan?" Suara Lee So-yuk membuat keduanya menatap pria berhidung mancung itu yang kini tengah berdiri di hadapan mereka. "Bukan apa-apa," jawab Jason sambil tersenyum membuat pria di hadapannya mengangkat alisnya. "Siapa yang menghubungimu?" "Soju," jawab Dr. Lee singkat menyebut nama pengacara yang sekaligus merupakan teman mereka. Dia memberitahu kalau urusan di Korea sudah beres. Kedua sahabatnya mengangguk mengerti. Dia juga memberitahu jalan keluar dari masalah ini. "Apa itu?" tanya Jason penasaran. Dr. Lee terdiam beberapa saat sambil menatap kedua sahabatnya dengan serius. Sebelum akhirnya dia menjawab pertanyaan itu. "Mengajak Ana dan Alice pulang ke Indonesia."